Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Di sini bagaimana kita akan mempelajari bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diajari untuk tidak mencintai akan diri kita sendiri. Kita diajari bagaimana kita mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Kasih yang sama yang Dia akan berikan bagi masing-masing kita. Biarlah itu dapat menjadi suatu pelajaran di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, untuk mendekatkan diri kita hari demi hari hanya kepada Kristus. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Saya Lihat, Saya Mau, Saya Ambil. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing dan kita buka di dalam Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22 dikatakan, "Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Cinta akan uang dan harta benda bisa datang kepada kita dari berbagai sudut. Dari berbagai sudut. Ellen G. White menggambarkan taktik iblis untuk memikat kita melalui tipu muslihat materialisme. Pergilah, jadikan pemilik tanah dan uang mabuk dengan kepentingan hidup ini. Hadapkanlah dunia ini kepada mereka dalam bentuk yang paling menarik, agar mereka menyimpan harta mereka di sini dan menaruh cinta mereka pada perkara-perkara duniawi. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita untuk menghalangi orang-orang yang bekerja dalam ladang Tuhan memperoleh harta kekayaan untuk menentang kita. Usahakanlah agar seluruh uang itu berada dalam kekuasaan kita. Karena makin banyak uang yang mereka peroleh, makin besarlah kesempatan kita bagi mereka untuk merusak kerajaan kita dengan jalan merampas rakyat kita. Usahakanlah agar perhatian mereka lebih terarah kepada yang daripada membangun kerajaan Kristus dan penyebaran kebenaran yang kita benci. Dan kita tidak perlu takut akan pengaruh mereka. Karena kita mengetahui bahwa setiap orang yang mementingkan diri dan tamak akan jatuh di bawah kekuasaan kita dan akhirnya akan dipisahkan dari umat Tuhan. Ellen G. White, Nasihat Penata Layanan halaman 88 dan 89. Taktik ini sayangnya tampaknya akan berjalan dengan baik. Marilah kita melihat bahaya ini dan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, sehingga kita bisa menghindari jebakan spiritual ini. Jadi kita harus berhati-hati. Nasihat firman Tuhan sudah sangat jelas. Biarlah kita boleh menyadari, kita boleh datang kepada Tuhan, kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, bantu saya supaya saya tidak salah melangkah. Ya Tuhan, apakah saya termasuk ke dalam apa yang dikatakan oleh buku nubuat ini? Di dalam penata layanan ini, di buku penata layanan. Tanpa kita sadari mungkin kita sudah melakukan keserakahan di dalam kehidupan kita, ketamakan itu. Kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan sehingga Tuhan dapat membukakan jalan untuk kita. Sehingga kita boleh berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Injil tentang kemakmuran. Injil tentang kemakmuran. Di sini dikatakan orang-orang ini meskipun dalam keadaan sangat miskin, kita bisa baca di 2 Korintus 8 ayat 2, namun sangat murah hati memberi lebih dari yang mereka mampu, yang membantu membantah teologi Injil kemakmuran yang salah, yang mengajarkan bahwa jika kita hidup benar di hadapan Tuhan kita maka akan memiliki banyak harta benda sebagai buktinya. Dikatakan bahwa biarlah kita jangan mengumpulkan harta kita di dunia ini. Karena di dunia ini ngengat dan karat. Biarlah kita mengumpulkan harta kita di surga dengan setiap karakter-karakter kita tunjukkan karakter-karakter kita yang baik,
itulah kita akan terima harta di surga, ya harta yang sangat indah yang akan kita yang akan kita miliki nanti. Ya, di sini juga dikatakan teologi Injil Kemakmuran mengajarkan bahwa dalam memberi kepada Tuhan kita memperoleh imbalan jaminan kekayaan materi. Tetapi ini membuat Tuhan seperti mesin penjual otomatis dan mengubah hubungan kita dengan Dia kepada tidak berarti kecuali sebuah kesepakatan. Ya, jadi apapun itu yang kita lakukan, janganlah kita mengharapkan imbalan. Ya, biarlah kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita. Maka Tuhan kita yang di surga akan melihat. Ya, bagaimana pada saat kita memberi, biarlah pada saat kita memberi, tangan kanan kita memberi, biarlah jangan tangan kiri kita jangan tahu. Biarlah pada saat kita memberi, ya orang lain tidak tahu. Ya, sehingga itu akan menimbulkan kesombongan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapa kita yang di surga, yang berada di surga akan melihat itu. Ya, dan Dia akan memberikan kita upah, yaitu upah di dalam kerajaan surga nanti. Penglihatan spiritual yang buram. Ya, beberapa sangat mencintai dunia ini sehingga itu menelan kasih mereka kepada kebenaran. Ya, jadi inilah bagaimana ya beberapa dari kita, ya mungkin itu diri saya atau saudara, ya sudah dibutakan oleh harta dunia ini. Ya, penglihatan spiritual yang buram menempatkan keselamatan kekal dalam bahaya. Ya, tidaklah cukup membuat Yesus tetap dalam penglihatan. Kita harus membuatnya dalam fokus. Ya, kita harus tetap fokus. Ya, kita meminta akan tuntunan Tuhan supaya memang kita tetap tidak tergoyahkan oleh apapun itu. Ya, di sini langkah-langkah ketamakan. Ya, biarlah ketamakan itu muncul ke permukaan dan itu akan mengesampingkan prinsip apapun. Ya, kalau kita kembali lagi mendengar cerita mengenai Raja Ahab. Jadi adalah seorang raja, dia sudah mempunyai segalanya, tapi dia menginginkan ya kebun anggur daripada Nabot sehingga dia melakukan dosa. Yang tadinya dia sudah iri hati atau dia sudah mengingini, dia melakukan dosa-dosa yang lainnya sehingga tanpa dia sadari, yaitu sudah membawa dia kepada kematian. Ya, kemudian begitu pula dengan Akhan, ya, tidak bisa menolak ketika ia melihat pakaian dan uang. Ya, jadi dia menginginkan itu, dia mengambil itu untuk kepentingan dirinya. Ya, sudah banyak ya pelajaran-pelajaran ini yang menjadi pelajaran buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Biarlah kita boleh menyadari ini. Ya, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan meminta akan petunjuk, meminta akan kebijaksanaan daripadanya. Ya, dan juga jika kita janganlah mementingkan diri kita sendiri. Ya, biarlah kita juga boleh mementingkan akan kepentingan orang lain. Itulah bagaimana kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, keserakahan memiliki dengan cara sendiri. Ya, hanya Tuhan yang tahu kerusakan yang telah ditimbulkan ketamakan sepanjang sejarah dunia ini. Ya, di dalam firman Tuhan sudah diceritakan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang buruk, bagaimana mereka mendapatkan akibat dari itu semua. Inilah yang menjadi pelajaran kita pelajari ini untuk dapat mengingatkan kembali kita untuk kita tidak mengulanginya lagi. Yang kemudian pengendalian diri. Ya, bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita. Ya, hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Ya, kita bisa melatih pengendalian itu hanya kepada tingkat penyerahan kita sendiri kepada kuasa Tuhan. Inilah bagaimana kita harus penuh penyerahan. Ya, sehingga pada saat kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa ya menahan itu, bagaimana kita akan menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, menunjukkan akan buah-buah roh itu, sehingga itu kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, sehingga Tuhan memberikan ujian itu tidak membuat kita sampai tergeletak, jatuh sampai kita lemas, tapi Dia akan menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Ya. Tujuan utama manusia adalah menjadi berbahagia dan puas.
tetapi menjadi terpuaskan melalui materialisme, tidak akan mencapai tujuan ini. Ya, dalam hati orang-orang tahu ini benar, namun mereka terus di dalam obsesi mereka dengan harta. Aku lihat, aku ingin, aku ambil. Apakah yang bisa lebih sederhana daripada itu? Orang-orang Advent seperti yang lainnya dihadapkan dengan pencobaan untuk setuju kepada nilai-nilai materialisme. Namun perolehan harta yang terus-menerus tidak menghasilkan kebahagiaan, kepuasan atau kesenangan. Sebaliknya, itu menghasilkan masalah-masalah, sebagaimana terlihat ketika orang muda yang kaya berpaling dari Yesus tidak bahagia, sedih dan putus asa karena dia tidak mendengar atau memperoleh apa yang dia inginkan. Nilai-nilai materialistis dikaitkan dengan rongrongan yang menjalar atas kesejahteraan manusia, dari kepuasan dan kebahagiaan hidup yang rendah kepada depresi dan kecemasan, kepada masalah-masalah fisik seperti sakit kepala dan gangguan kepribadian, narisme dan perilaku antisosial. Ya, Kristen materialistis dengan kata lain dengan bangga minum dari sumur kekayaan, tapi secara rohani dehidrasi. Tetapi kita tidak akan pernah haus dengan meminum air yang Kristus berikan. Yohanes 4 ayat 14. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, berada di manakah kita pada saat ini? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jangan sampai kita salah memilih. Ya, biarlah kita serahkan setiap pilihan-pilihan yang terkecil sekalipun kepada Tuhan, sehingga kita boleh selalu melangkah sesuai dengan kehendaknya. Pelajaran yang menguatkan kita. Ya, bagaimana inilah yang terjadi, ya sedang terjadi di atas dunia ini. Ya, bagaimana ketamakan itu sudah merajalela. Ya, inilah bagaimana setan ya membuat ini supaya manusia tidak fokus kepada Tuhan. Ya, karena setan ingin menjatuhkan umat manusia, karena setan tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya, biarlah kita hari ini boleh mengambil komitmen kita ya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sahabat pribadi kita dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus ya memandang kepadanya. Ya, bila mana ujian-ujian itu datang kepada kita, masalah-masalah itu datang kepada kita, biarlah kita jangan hilang fokus. Biarlah kita tetap memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji Dia akan membantu kita, Dia akan menolong kita, Dia akan meringankan akan beban kita. Ya, karena kuk yang Dia berikan itu tidak berat. Ya, bagaimana kita akan dibantu untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, karena masing-masing kita mempunyai kerinduan ya untuk melihat akan dunia yang baru, yaitu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah kita mempunyai iman seperti Yesus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Biarlah masing-masing kita ya boleh menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita dapat bergandengan tangan bersama-sama untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.